Hidup rakyat Indonesia. Hidup bangsa yang tertindas. Hidup bangsa yang tertindas. Hidup semua kaum perempuan yang berlawan. Hidup semua kaum perempuan. Hidup semua kaum tertindas di muka bumi. Hidup semua kaum tertindas di muka bumi. Baik kawan-kawan sekalian, pada sore hari ini kami dari Aliansi Mahasiswa Papua, Komite Kota Lombok, dan kelompok studi independen mengadakan konferensi pers bertema "Kami bukan penjahat dan pembohong, melainkan korban kejahatan kekuasaan". Konferensi pers ini ingin menjelaskan terkait apa saja yang menjadi masalah pada hari Minggu malam tanggal 9 bulan 5 2021, yang dimana di situ kami AMP Kakak Lombok dan KSI mengalami yang namanya penangkapan dan penahanan atas kejahatan yang kami tidak tahu menang soal itu semua. Untuk itu kami akan membacakan beberapa catatan kami. Di sini ada 3 bagian. Bagian yang pertama itu memaparkan secara umum tentang peristiwa tersebut. Bagian yang kedua adalah bercerita atau bisa juga disebut sebagai kronologis. Dan bagian yang ketiga itu adalah pernyataan sikap. Untuk itu kami minta izin untuk memulai membacakannya. Judulnya AMP Kakak Lombok dan KSI, kami bukan penjahat dan pembohong, melainkan korban kejahatan kekuasaan. Dunia penuh ketidakadilan, dan mereka yang memperoleh keuntungan dari ketidakadilan itu juga berwenang memberikan ganjaran serta hukuman. Ganjaran didapatkan oleh mereka yang bisa menemukan dalih-dalih yang pintar untuk mendukung ketidakadilan, dan hukuman didapatkan oleh mereka yang mencoba menghilangkan ketidakadilan tersebut. Minggu tanggal 9 bulan 5 tahun 2021 menjadi malam ditangkapnya seorang pimpinan politik AMP Kakak Lombok, Yordan Nyamuk Karungu, dan 3 orang kawan KSI, Hairul, Jul, dan An. Dalam penangkapan ini kami yakin bukan karena adanya tindakan kriminal, melainkan kejahatan politik kelompok dominan. Makanya sejak ditangkap hingga ditahan, pihak kepolisian tidak pernah memberikan alasan yang jelas tentang apa-apa yang menjadi kesalahan. Kepada kami, mereka cuma menjelaskan, kalian diamankan karena story WhatsApp Nyamuk telah meresahkan ketentraman Pakaling hingga meledakkan keributan di Gomong. Tapi yang justru dirasakan bukan pengamanan, melainkan penangkapan dan penahanan. Apalagi sejak menginjak halaman kepolisian bukan tentang status saja, karena lebih banyak berkait gerakan AMP Kakak Lombok dan KSI selama ini, rapat baca, diskusi, dan aksi. Di Mataram, ledakan gerakan AMP Kakak Lombok dan KSI berlangsung mulai 19 Desember 2020. Kala itu kami memperingati operasi Trikora 1961 dengan memancang tema Trikora sebagai awal penjajahan Indonesia terhadap bangsa West Papua. Sejak operasi militer inilah bangsa yang telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1 Desember 1961 mengalami musibah raksasa, bencana yang terjadi tak sekedar dalam wujud militerisme, melainkan pula rasisme. Sejak Trikora diumumkan, maka bala tentara kolonial mengisolir tanah jajahan. Operasi mereka tidak saja menjalankan kematian, melainkan pula mengawali penipuan. Tahun 1962, 2 perjanjian manipulatif didukung. Ada New York Agreement dan Roma Agreement. Tiba 1 Mei 1963, aneksasi dilancarkan secara habis-habisan. Pengambil alihan paksa ini kemudian membanjiri melalui seabret operasi penundukan susulan, Operasi Biak, Sorong, dan Jaya Wijaya yang berlangsung 1962, Operasi Multi 1 dan 2 yang berlangsung 1963 sampai 1964, Operasi Khusus Penanganan Keperak 1961 sampai dengan 1969.
melalui aneka pengerahan pasukan, maka kejahatan kemanusiaan merajalela. Ketika Perpera 1961 berlangsung, diskriminasi rasial dan kekerasan langsung itu menjadi metode utama yang membelenggu 600.000 jiwa orang asli Papua. Dalam keadaan seperti itulah, referendum hanya diikuti 1025 kepala. Memang di bawah kendali pasukan bersenjata, hak pilih dilaksanakan melewati saluran teror, intimidasi yang begitu rupa. Walhasil, hanya 175 orang saja yang membaca teks dari pemerintah kolonial Indonesia. Sedangkan sisanya ada yang gemetar, sedih, abai, hingga memendam amarah. Sikap ini wajar, karena sejak Trikora ribuan nyawa telah ditanggal secara brutal. Persis seperti itulah protes anti-kolonialisme Indonesia berlangsung untuk pertama kalinya di NTB. Hanya aparat tidak memberi kesempatan lama untuk menggemakan orasi. Tidak sampai ke pembacaan tuntutan, TNI Polri keburu merepresi. Aksi mereka kemudian tak sekedar dibubarkan paksa, ditangkap dan ditahan sampai sore hari, melainkan pula mendapat kritikan dari Ketua GMKI Cabang Mataram, Rani. Kala itu, pimpinan GMKI Mataram tampil di media sebagai penjaga stabilitas kekuasaan. Memantang jiwa nasionalistik, dirinya seolah menuding aksi peringatan Trikora dapat mengacaukan dan merusak ketertiban umum. Dia sama sekali tidak mau tahu tentang perampokan dan kekerasan di tanah jajahan. Dirinya juga tak mau mengerti bahwa pelanggaran HAM di tanah Papua berdiri di atas tubuh penjajahan. Penjajahan di sana berlangsung begitu rupa. Pimpinan politik ANP Lombok tahu itu semua. Lahir di daerah operasi militer Nugama, maka dirinya melihat sendiri buasnya pasukan organik dan non-organik di sana. Kini merajalelanya kebiadaban di kampung halaman merawat nyala perlawanannya. Itulah mengapa meski dalam aksi Trikora sudah dibubarkan paksa, tapi gerakannya masih dilanjutkan juga. Pada 28 Desember 2020 sampai dengan 1 Januari 2021, AMP KK Lombok dan KSI merencanakan rapat baca dan diskusi 3 kali. Temanya meliputi 1. Otsus Papua untuk siapa? Rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2020 di Universitas Mataram. 2. Ada apa di balik perlawanan rakyat Papua? Rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2020 di kampus UIN Mataram. Dan 3. Urgensi hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Rencananya akan dilaksanakan 1 Januari 2021 di Umat. Dengan mengusung isu Papua, maka Intel, polisi, dan tentara mulai bereaksi. Tidak ada lapakan yang bisa kami gelar dengan santai apalagi selesai. Teror dan intimidasi intens mereka lancarkan berhari-hari. Sejak aksi Trikora, memang mereka sudah mulai melirik kami. Bos, kawan nyamuk dipantau hingga pertemuan AMP KK Lombok dan KSI diikuti. Itulah mengapa dalam rencana diskusi 3 kali mereka coba mengintervensi berkali-kali. Rektor UNRAM, Umat, dan UIN diajak bekerja sama untuk membatasi lapak baca kami dan diskusi itu. Inilah kenapa sebelum tanggal-tanggal diadakannya kegiatan, kami bukan hanya ditelepon oleh Intel, tapi juga dihubungi birokrasi perguruan tinggi. Hanya ketika dihubungi, kami matikan atau tidak diangkat. Dalam keadaan seperti inilah, mereka memakai cara lain, menghubungi kakak-kakak yang sepaguyuban dengan kami, hingga menelpon keluarga kami segala. Minggu 27 Desember 2021, birokrasi UNRWA menghubungi kawan nyamuk hingga kawan-kawan di Mapa Mataram. Tujuannya agar bisa menghentikan kegiatan diskusi. Tetapi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2021, lapak baca dan diskusi tetap kami buka di kampus UNRWA. Tidak bisa dipangkas melalui komunikasi birokrasi. Intel kemudian datang membubarkan penuh paksaan. Sejak saat itulah diskusi tidak bisa kami gelar dengan mendapat jaminan kebebasan akademik. Soalnya Intel, polisi, dan tentara sekarang tidak cuma meneror dan mengintimidasi, tapi sudah masuk ke tahap represi. Bahkan pembatasan yang mereka lakukan menggunakan tangan lembaga internal mahasiswa dan satpam-satpam kampus segala. Pada Senin 28 Desember 2021, BEM,
Universitas Muhammadiyah Mataram dikerahkan untuk menemui kami. Selasa 29 Desember 2021, KSI dan AMPKK Lombok diajak mengobrol. Saat inilah dibeberkannya hal-hal tongkak dan agak konyol, mulai dari tekanan aparat kepolisian ke pengecutan direktoratan hingga pressingnya menjaga nama baik kampus, terutama dengan membatasi diskusi-diskusi isu Papua dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram. Mendapatkan pembatasan oleh birokrasi kampus dan pimpinan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram, kegiatan di kampus itu tidak dapat dilaksanakan. Kami kemudian memfokuskan untuk diskusi di kampus 2 UIN Mataram. Tahu dengan informasi ini, maka Intel menghubungi rektor agar segera memperkuat penjagaan. Rabu 30 Desember 2021 pukul 8 WITA, 6 satpam sudah dipasang di gerbang masuk UIN Mataram. Mereka memeriksa identitas hingga siapa-siapa yang mencurigakan akan diusir langsung. Kala itu, untunglah kawan-kawan AMP dan KSI bisa masuk. Ada yang lebih dahulu datang pagi-pagi sekali hingga menyamar dengan memakai alma mater dan mengenakan KTM UIN. Hanya beberapa kawan yang diundang dijegal di gerbang. Ketika mereka sudah diusir pulang, lapakan kami ditandangi Intel dan birokrat kampus dengan membawa satpam. Pembubaran paksa kemudian mereka mandatkan pada satpam. Setelah lapak mereka gulung, maka kami bukan hanya diseret keluar, tapi juga diancam-ancam untuk tidak melapak lagi di UIN. Meski lapak baca dan diskusi kami dibubarkan paksa, tapi kami tidak pernah menyerah untuk bergerak. Setelah kegiatan berkait Papua dipangkas di berbagai kampus, maka selanjutnya AMP, KK Lombok, dan KSI menempuh jalan protes. Senin 25 Januari 2021 pukul 10 WITA, mereka menggelar aksi bertajuk Tolak Otsus Jilid 2 dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Bangsa West Papua. Sabtu 6 Februari 2021 pukul 10 WITA, demonstrasi kembali bergema dengan tema Hentikan Rasisme, Tolak Otsus Jilid 2 dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Bangsa West Papua. Melihat aksi-aksi itulah, aparat semakin menebar teror dan intimidasi. Pimpinan politik AMP KK Lombok kerap dikirim pesan dan dihubungi. Isi pesan dan pembicaraannya selalu bernada ancaman. Kemana-mana pun dia diikuti. Pertemuan dengan KSI dibuntuti. Dalam keadaan seperti inilah, kegiatan lapak baca dan diskusi mulai diturunkan. Kami kemudian menggantinya dengan diskusi-diskusi tertutup. Pada Sabtu 13 Februari 2021, pembacaan situasi West Papua dilaksanakan secara sembunyi dengan peserta yang terbatas. Dalam keadaan seperti itu, ternyata Intel tak berhenti menyebar ketakutan. Setelah pembacaan situasi digelar, maka nyamuk segera mereka telepon. Kepadanya diminta jangan macam-macam. Sementara kawan-kawan KSI mulai dicari-cari. Semua kawan terdekatnya ditelepon, bukan hanya menanyakan apa saja, termasuk identitas dan alamat segala. Situasi teror dan intimidasi yang semakin intens membuat kegiatan KSI hanya menggelar diskusi internal dan mendorong aksi Kamisan Mataram saja. Tapi dalam kedua agenda rutin inilah Intel, polisi, dan tentara terus mengusik. Bahkan pertemuan-pertemuan sel selalu dibuntuti. Muar, kesal, dan marah, maka kegiatan terbuka kami buka kembali. Bertemu dengan AMP, KSI mengajak melapak lagi. Tajuk kali ini sengaja dipilih yang menantang. Kenapa etnosida, militerisme, dan otsus Papua berbahaya? Pada Senin, tanggal 22 Maret 2021, jam 9 pagi, kegiatan itu digelar di UNRAM. Hanya seperti biasa, lapak baca dan diskusi dibubarkan paksa. Bersama birokrasi kampus, Intel, polisi, dan tentara mengirimkan satpam untuk mengusir kami. Di sekitar titik represif ini juga terlihat sosok ketua GMKI cabang Mataram, Rani. Entah apa yang dia lakukan di sini, tapi kami lihat dia berdiri memotret dan mencari informasi. Hanya daripada menghabiskan waktu memikirkan dia, AMP, KK Lombok, dan KSI kemudian mundur. Tapi bukan untuk pulang, melainkan mendemo rektor. Di rektor UNRAM, kami mengecam pembungkaman ruang demokrasi
memaksa mengusir keluar aparat, dan menjamin kebebasan akademik yang sedang terancam. Setelah melewati hari yang cukup melelahkan, ternyata pada Senin malam tanggal 21 Maret 2021, operasi intelijen masih berlangsung. Kami menduga konflik horizontal antara kawan nyamuk dengan Yansen Yek, Sekjen GMKI, dan Yunus Yenseda, anggota GMKI, merupakan bagian skenario teror dan intimidasi aparat semua. Soalnya, nyamuk waktu itu sama sekali tidak mempunyai masalah dengan mereka. Tapi sekitar pukul 20.30 WITA, tiba-tiba keduanya datang mengusik ketentraman nyamuk dengan membawa senjata tajam segala. Pintu gerbang digoncang dan pemilik kos diancam untuk segera memberi jalan masuk keduanya. Mendengar suara-suara keras kedua perusuh itulah mengapa nyamuk sampai mengamankan diri di atap. Suara keributan semakin keras hingga warga semua keluar. Kepala lingkungan datang diikuti oleh aparat. Tetapi yang diamankan bukan cuma Yansen dan Yunus, melainkan juga nyamuk. Dirinya tidak mencipta masalah, namun polisi memaksanya ikut. Hanya ketika diseret naik ke mobil Darmas, bukan pengamanan yang diberikan, tetapi pembiaran pemukulan. Disaksikan gerombolan petugas, nyamuk dipukul Yansen dan Yunus sampai terkapar pingsan. Setelah itu, barulah korban diangkut bersama pelaku ke kantor kepolisian. Hanya sesampai di sana tidak ada pembelaan untuk nyamuk dan sanksi bagi Yansen dan Yunus. Daripada menganggap kasus ini sebagai tindakan kriminal, aparat justru menilainya sebagai masalah internal mahasiswa Papua sendiri. Aparat kemudian memberi kesempatan korban dan pelaku berbicara. Kepada nyamuk, Yansen justru mengumpat, "Kamu itu teroris, pengacau, jangan buat ribut di sini. Nanti kamu saya keluarkan dari kampus." Ingat nyamuk. Disemprot tudingan dan ancaman, kawan nyamuk tak membalas. Tapi dirinya yakin kejadian buruk yang menimpanya malam ini memiliki hubungan dengan aktivitas gerakan, terutama lapak baca, diskusi, dan aksi seperti pagi tadi. Mereka juga, menurut kawan nyamuk, pernah mencoba membubarkan AMP Komite Kota Lombok. Alasannya bahwa AMP sebagai organisasi pengacau, pemberontak, dan sebagainya. Pertanyaannya, siapa yang suruh kalian gabung di AMP? Dan kami, AMPKK Lombok, tidak pernah mengganggu aktivitas Anda di kos-kosan maupun di kelas perkuliahan. Karena kami sadar dan kami tahu bahwa itu adalah hak Anda, maka kami tidak mungkin mengganggu. Tulis kawan nyamuk dalam sebuah pesan yang dia dikirimkan. Dalam kelanjutannya, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, mereka dimediasi di kantor Kelurahan Gomong. Melalui surat itu, Yansen dan Yunus berjanji tidak akan pernah lagi mengulangi perbuatannya, bukan hanya kepada nyamuk, melainkan pula manusia lainnya. Namun pada kenyataannya dia melakukan kekerasan lagi terhadap nyamuk, seperti yang akan dijelaskan di bagian menggugat kebohongan dengan cerita. Isi dari lembaran media kedua pihak akan dilampirkan, tapi sekarang kami kutipkan saja 3 poinnya. Isinya meliputi: 1. Kami pihak pertama mengakui kesalahan yang kami lakukan terhadap pihak kedua dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kepada pihak kedua maupun orang lain, dan apabila kami mengulangi perbuatan tersebut kepada pihak kedua, kami bersedia diproses hukum. 2. Kami pihak kedua menerima permintaan maaf pihak pertama dan bersedia untuk tidak melanjutkan kembali permasalahan yang terjadi ke proses hukum dan tidak akan menuntut biaya apapun kepada pihak pertama. 3. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan apabila pihak pertama mengulangi perbuatannya baik kepada pihak kedua maupun pihak lain, sanggup diproses sesuai hukum yang berlaku. Keterangan pihak pertama adalah Yansen Yek dan Yunus Yenseda, sedangkan pihak kedua merupakan Yordan Nyamuk Karuni. Walau ketakutan sudah ditebarkan aparat menggunakan beragam perwakilan, tapi gerakan AMPKK Lombok dan KSI masih bertahan. Pada Rabu 7 April 2021,
pukul 10.00 WITA, protes kembali digelorakan. Kali ini bertajukan tutup Freeport dan berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Aksi berjalan damai dan tidak ada pembubaran paksa, tapi sebelum dan selesai demonstrasi, teror dan intimidasi dibanduli hampir ke semua massa. Mula-mula pada Minggu tanggal 4 bulan April 2021 sore hari, kawan nyamuk mengantar surat aksi. Senin tanggal 5 April 2021 malam hari, Billy Mayor menelpon nyamuk untuk mengajak ketemu saat itu juga. Hanya dirinya menolak sebagai bentuk waspada. Daripada bertemu di malam hari, ia kemudian mengajak ketemu di Unram besok pagi. Tapi Billy tidak merespon apa-apa. Rabu 6 April 2021 sore hari, Billy tiba-tiba datang bersama Kaling Gomong Lama. Disaksikan oleh kawan Manuel, keduanya menggedor-gedor pintu dan jendela kos kawan nyamuk. Saat itu nyamuk sedang tidur nyenyak. Kedatangan mereka kontan membangunkan nyamuk. Setelah membuka pintu, kontan Pak Kalen membuka bicara. Kedatangan kami di sini karena mendapat kabar nyamuk masukin surat aksi ke kantor polisi. Ini buktinya, ucap Kaling. Bukti yang ditujukan merupakan foto surat aksi yang didapat Pak Kaling dari Billy Mayor. Billy sendiri merupakan memperoleh kiriman gambar tersebut dari Intel Polres Mataram. Maka kedatangannya dengan Pak Kaling di situ membawa mandat dari kepolisian. Itulah mengapa kepada kawan nyamuk, keduanya bukan hanya melarang untuk melaksanakan aksi tolak Freeport dan berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua, melainkan pula membatasi adanya kegiatan diskusi dan kedatangan kawan-kawan KSI di kos nyamuk. Sedangkan di tempat lain, anak-anak KSI juga ikut diteror dan diintimidasi oleh intel militer dan kepolisian. Pagi tanggal 6 April 2021, kawan Alaibo dipanggil oleh pihak umat. Sampai ruang birokrat, dirinya bukan hanya berhadapan dengan pimpinan kampus, melainkan pula aparat. Dikelilingi oleh mereka, Alaibo dipaksa menandatangani surat dengan poin-poin berikut. 1. Tidak terlibat organisasi ekstrim radikalisme. 2. Tidak pernah lagi melakukan aksi yang melanggar undang-undang dan ketertiban umum. 3. Tidak pernah menjadi anggota organisasi terlarang baik di dalam dan di luar kampus. 4. Bersedia menerima sanksi dari fakultas dan universitas bila terbukti melanggar ketentuan yang ada. 5. Bersedia dikeluarkan sebagai mahasiswa apabila melanggar ketentuan yang ada. Sore harinya, kawan proletar ditandangi aparat di tempat kerjanya. Hanya dia tidak ada di situ. Tapi malam harinya, ketentramannya kembali diganggu oleh intel polisi dan tentara. Makanya di kos kawan proletar dan kawan komune, pantauan intel berlangsung sampai subuh. Sore harinya bukan hanya polisi atau tentara yang datang mengganggu, melainkan bapak kos. Keduanya diusir langsung dari kosnya dengan alasan yang tidak jelas. Sedangkan di kos kawan Rangga, pada hari yang sama, intelijen justru datang menerabasnya. Jumlah mereka 2 orang, Pak Suhardi intel tentara dan Pak Hendro intel polisi. Hampir Rangga dipukul. Hanya untunglah kawan-kawan di kamarnya segera membantunya. Kemudian aparat-aparat itu menelpon orang tuanya di kampung dengan menyalurkan stigma dan tebaran kata provokatif hingga ibunya pingsan, ayahnya mencaci dan pamannya menyuruh pulang malam itu juga. Setelah itu, barulah mereka melarang Rangga terlibat dalam aksi besok untuk memperingati Hari Kontrakarya Freeport dan membatasinya untuk mengikuti kegiatan bersama KSI dan AMP Kakak Lombok, termasuk aksi Kamisan Mataram. Kawan Rangga hanya terdiam. Tekanan yang diberikan membuatnya bungkam. Polisi dan tentara lalu memintanya memberitahukan informasi tentang kawan Jul, terutama tempat tinggalnya saat ini. Kawan Rangga tentu tidak memberitahukan. Aparat kemudian keluar untuk mencari sendiri di mana Jul sekarang. Pukul 24
4.30 WITA, panggilan 4 nomor baru menderingkan handphone Jul. 3 tidak diangkat, 1 sengaja terangkat. Ketika diterima, itu adalah intel. Maka dia berbicara sebentar, masuk ke pertanyaan menyangkut privasi, teleponnya lalu diputuskan mendadak. Pagi hari, tanggal 7 April 2021, mereka melaksanakan aksi. Alaibo dan Rangga tak bisa ikut karena harus waspada dengan ancaman yang dibanduli intel tentara dan polisi. Selesai aksi, tiba malam hari, kawan Nyamuk dan kawan Jul dikejar-kejar oleh orang yang tidak dikenal di jalanan yang berbeda. Untunglah keduanya selamat dan mereka yakin itu pasti aparat. Selama seminggu, teror masih dirasakan terjadi. Setiap harinya anak-anak KSI dikontak oleh orang-orang yang tak dikenal hingga belasan kali. Sedangkan Nyamuk lebih parah lagi. Keluar masuk kos masih dipantau bukan hanya oleh intel, tapi juga oknum-oknum yang bekerja sama dengan tentara dan polisi. Bahkan kepada dirinya, teror dan intimidasi intel membuatnya terisolir dari teman-teman Papuanya. Ia tak sekedar dijauhi, melainkan pula dilarang untuk bermain ke kontrakan IMAPA oleh senior-senior yang membencinya. Begini katanya, sehabis AMPKK Lombok terbentuk, saya dan Bung Nato pernah diundang ke kontrakan IMAPA. Di sana telah berkumpul puluhan anak-anak Papua. Senior-senior IMAPA desak AMP dibubarkan karena dianggap organisasi pengacau sampah. Setelah itu, saya jarang ke sana karena dilarang oleh mereka. Dalam keadaan seperti itu, perasaan tertekan boleh saja ada, tapi tidak dapat sampai menghentikan perjuangan mereka. Banyak tenaga yang terkuras oleh teror dan intimidasi. Lebih sering pula mereka merasakan dampak ketakutannya. Hanya bagi AMPKK Lombok dan KSI, itu semua merupakan konsekuensi dalam perjuangan. Sikap mereka persis lukisan indah Maya Angelou. Siapa yang berjalan menuju cahaya tidak usah takut dengan kegelapan yang mengepungnya. Seseorang tidak harus dilahirkan dengan keberanian, tetapi dia dilahirkan dengan potensi. Tanpa keberanian, kita tidak bisa mempraktikkan kebajikan dengan konsistensi. Kita tidak bisa baik, benar, penyayang, murah hati, atau jujur. Dengan keyakinan seperti itulah, mereka kembali berdiri melaksanakan diskusi terbuka. Temanya bukan sekedar sesuai apa yang AMPKK Lombok dan KSI alami selama ini, tapi juga menggugat aparatus represif negara. Kenapa TNI Polri meneror, mengintimidasi, dan merepresi mahasiswa Papua dan aktivis pro-demokrasi? Rabu 14 April pukul 10 WITA, kegiatan direncanakan di Undrang. Hanya belajar dari perjuangan harian, maka mulai saat itu setiap agenda menggunakan 2 metode, sembunyi dan pengecohan. Yang pertama tidak pernah dipajang di media, sedangkan kedua diinformasikan. Tempat dan waktu yang diberikan selalu dipalsukan. Mungkin dengan cara inilah kegiatan kami bukan sekedar aman dari pembubaran, melainkan pula dapat melelahkan militer dan kepolisian. Minggu 20 April 2021, berkegiatan dengan cara seperti itu masih berlangsung di luar pantauan. Maka pada Kamis 29 April 2021, kami percaya diri melakukan konsolidasi aksi secara terbuka untuk memperingati 1 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia dan Hari Aneksasi bagi bangsa West Papua. Dengan tersebarnya informasi inilah kenapa sejak 28 April sampai 1 Mei 2021, pimpinan politik AMPKK Lombok dan anak-anak KSI kembali mendapatkan intimidasi dan teror yang masif. Kala itu, kawan Nyamuk ditelepon Intel Polresta Mataram dan Intel Polda NTB berkali-kali, pagi, siang, sore, dan tengah malam. Begitupun dengan beberapa kawan KSI yang masih tersisa di kota Mataram. Dari semua yang ditelepon, kemudian mereka mematikan, memblokir nomor-nomor baru hingga mematikan telepon. Sabtu 1 Mei sore, saat hujan masih berlangsung, aksi itu berjalan lancar. Bukan karena aparat sedang berbaik hati, tapi mereka tidak mau badannya terkena air basah dan kedinginan di jalanan. Tajuk yang mereka pancang sesuai momen: cabut Omnibus Law, tolak Ops Jilid 2, dan berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Pada Senin
3 Mei 2021 kemudian, AMP KK Lombok dan KSI kembali beraksi. Kali ini tidak membawa nama organisasi dan kelompok studi, melainkan turun sebagai individu pro demokrasi. Saat itu, Aliansi Rakyat NTB menggugat menggelar aksi peringatan Hardiknas dan May Day. Meski tak mengikuti konsolidasi, kami berusaha membawa poster tuntutan di situ. Isinya relevan dengan esensi Hari Pendidikan, terutama yang menyangkut pendidikan berjiwa anti-kolonialisme. 1. Hentikan teror, intimidasi, represi, dan kriminalisasi terhadap mahasiswa dan pelajar Papua. 2. Pendidikan bangsa Papua tidak bisa dengan pendekatan militerisme, tapi pemberian hak menentukan nasib sendiri. Dan 3. Tarik TNI Polri organik dan non-organik dari Papua. Gantikan mereka dengan guru. Dalam aksi ini, ternyata bersemayam intel-intel yang biasa meneror kami. Maka dengan melihat poster pendidikan anti kolonial yang kami pasang, mereka langsung mendekati, mengambil foto dan melakukan video. Perangkat aksi juga sepertinya ikut diminta untuk mengusir kami dari barisan selama masih membawa pamflet yang dianggapnya berbahaya. Sebentar kami sembunyikan tulisan itu, lalu kemudian diangkat lagi. Berfoto kami dengan massa, tapi aparat semakin memasang muka yang sangat masam sekali. Maka sepulang dari titik api, kami mendapat musibah, motor nyamuk dan Jul dirusak. Ada yang dirobek semua bannya dengan senjata tajam dan dicopot baut knalpotnya. Dan terdapat pula yang dikempeskan kedua bannya dan dimasukkan besi ke lubang knalpotnya. Kami yakin ini semua merupakan kerjaan para bajingan, intel-intel yang kami temui barusan. Apalagi ketika kami bertanya pada satpam tentang siapa pelakunya, dia memberitahukan begini. Tadi sewaktu sholat zuhur, saya sempat melihat ada orang bercukuran cepak tapi memakai sontok haji, tidak terlalu tinggi. Orang ini entah melakukan apa di motor Vespa dan Mio, tapi saya lihat orang itu sedang memegang-megang ban motor. Begitu kata satpam yang bersaksi. Diperlakukan seperti itu, kami tidak hanya kesal, tapi juga sangat capek mendorong motor dan sampai mengutang segala buat ongkos perbaikan kendaraan. Di tengah amarah yang terus dirawat oleh kenyataan penindasan yang dirasakan, Intel lagi-lagi tambah menekan. Kondisi begini bukan malah membuat kami takut, melainkan mendorong dan menjaga kobaran api perlawanan. Pada Selasa, tanggal 4 Mei, Intelkam Polda NTB mengajak Nyamuk untuk bertemu. Tapi kawan kami menolaknya dengan segera. Handphonenya lalu ditelepon terus sampai akhirnya dia diancam-ancam tentang privasinya yang sudah diketahui semua. Jasa, KTP, hingga nama lengkap dan orang tuanya. Rabu 5 Mei 2021, ini giliran anak-anak KSI yang mendapat ajakan bertemu. Hanya pembicaraan itu melalui nomor handphone kader HMI MPO, Given namanya. Pada Jul, dirinya meminta untuk bertemu dengan Intelkam Polda NTB, tapi tidak dituruti. Kami memang menambah sikap anti-militerisme. Itulah mengapa pada polisi dan tentara kami tidak pernah menganggapnya sebagai sahabat rakyat, melainkan musuh gerakan. Maka daripada memenuhi undangan, AMP KK Lombok dan KSI justru mengadakan diskusi. Temanya, siapakah sesungguhnya teroris di tanah West Papua? Dengan tajuk seperti itu, maka jelas saja kami memakai taktik pengecohan. Diskusi kemudian bukan saja berhasil dijalankan, namun intel dibuat seiras pecundang. Pagi hari mereka pantau ke Gede Pundram, tapi tak ada tanda-tanda AMP KK Lombok dan KSI. Karena diskusi berlangsung malam hari dan di lokasi lain. Mungkin tak terima kecolongan satu diskusi, maka intimidasi dan teror kembali mereka jalankan. Rabu, tanggal 5 Mei, sore hari, kawan Nyamuk dikejar dengan mobil hingga coba ditabrak. Untunglah dirinya cukup pandai menyelamatkan diri. Tidak terima dengan kegagalannya menghadang kegiatan kami. Selanjutnya seperti biasa, mereka melakukan teror dan intimidasi. Buat sekali dugaan, pada Minggu tanggal 9 Mei, keributan yang meledak di Gomong itu merupakan pekerjaan mereka. Persis yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret dahulu.
Tetapi kali ini tidak sekedar mengandung teror, intimidasi, dan represi, melainkan pula sudah masuk dalam percobaan kriminalisasi. Itulah mengapa sejak awal penangkapan dan penahanan seorang pimpinan politik AMP Kakak Lombok dengan 3 kawan KSI sangat mencurigakan. Hanya dengan menduga Nyamuk telah melakukan tindakan pidana, maka ketiga kawannya ikut diseret ke kantor kepolisian. Kejadian ini pun tidak saja dilakukan oleh polisi, tapi juga melibatkan kawanan BMKI cabang Mataram. Kepada kami, mula-mula polisi beritahukan, kalian tidak akan ditangkap dan ditahan, tapi diamankan. Pengamanan dilakukan atas dasar keributan yang didugakan disebabkan oleh status Nyamuk. Padahal status yang dibuat itu bukan untuk Kaling, Gomong, melainkan oknum-oknum yang bekerja sama dengan Kaling dan intelijen. Statusnya berbunyi demikian: siapapun yang membawa kepala lingkungan dan intelijen dan kepala apapun, saya akan beli. Itu hukum revolusi. Siapapun Kaling dan intelijen, yang dimaksudkan Nyamuk ini sangatlah general. Hanya Kaling Gomong yang terlalu berprasangka konyol. Meski prasangka itu sangat naif, tapi polisi terbacut percaya dan berpihak pada pelapor. Dengan keberpihakan inilah kami menduga bahwa mereka telah bekerja sama dalam percobaan kriminalisasi bukan hanya terhadap pimpinan politik AMP Kakak Lombok, tapi juga kawan-kawan KSI. Proses pelaksanaannya akan dipaparkan di bagian menggugat kebohongan dengan cerita. Kawan-kawan, kalian harus mengerti, kami ditangkap dan ditahan bukan karena tindak kriminal yang betul-betul kami lakukan, melainkan kejahatan politik oleh kelompok dominan. Bagi Hannah Arendt, kejahatan itu selalu menyingkirkan, melakukan diskriminasi dan menafikan korban. Proses ini melalui penghilangan rasa bersalah sekaligus kemampuan untuk mempertanggungjawabkan kejahatan. Penganiayaan membawa kegembiraan, kebohongan diputarbalikan jadi seolah kebenaran, dan pembunuhan dianggap sebagai sebuah kewajaran. Itulah yang telah AMP Kakak Lombok dan KSI rasakan. Kami tidak membuat keributan, tapi dituding sebagai pencipta kerusuhan. Kami ditangkap dan ditahan, malah diputarbalikan menjadi pengamanan. Kami mengalami pengeroyokan, justru dianggap menyebarkan fitnahan. Inilah yang dimaksudkan Arendt sebagai banalitas kejahatan. Dimulai dari teror, penciptaan kekerasan yang menghasilkan korban, penghilangan pertanggungjawaban atau pelaku, dan perlahan ingin dilupakan. Dia menjelaskan, penggunaan teror merupakan senjata untuk membuktikan bahwa tidak ada batas bagi kekuasaan manusia dan tidak ada yang permanen dalam martabat manusia. Padahal dampak dehumanisasi ini dirasakan sekaligus oleh korban maupun pelakunya. Korban telah dirampas martabat kemanusiaannya, Algojo kehilangan rasa kemanusiaannya dan tercerabut dari realitasnya. Kejahatan radikal melalui strategi dehumanisasi menggunakan teknik yang menyebabkan ketakutan dan penderitaan terus-menerus. Para Algojo itu melakukan kejahatan sebagai tugas yang harus diterima seakan-akan hanya merupakan masalah disiplin dan kepatuhan. Dalam situasi seperti ini, sistem politik menggunakan hukum untuk membenarkan diri. Kriteria moral sudah terdistorsi, kejahatan menjadi sesuatu yang biasa. Banalitas kejahatan ini mau menggambarkan kedangkalan refleksi dan tiadanya pemikiran. Biasanya, pembenaran selalu didasarkan pada motivasi untuk mengikuti perintah atasan atau menaati hukum yang berlaku. Kawan-kawan, keadaan inilah yang mengakibatkan terdepersonalisasinya kami sebagai korban. Keadaan jiwa kami tergoncang oleh berbagai tebaran ketakutan. Dalam keadaan yang terus diteror itulah kawan Nyamuk membuat story up yang bersumber dari tekanan luar biasa dalam jiwanya. Ilmu psikoanalisa menyebutnya dengan istilah katarsis. Emosi yang telah bertumpuk-tumpuk hingga suatu ketika dapat meledak dan tersalurkan melalui beragam perbuatan manusia. Dari pemikiran Sigmund Freud tentang psikoanalisis dalam naluri kekuasaan, dijelaskan bahwa naluri manusia mengandung dorongan agresif yang bukan hanya meminta untuk disalurkan, tapi apabila telah beronggokan, maka dengan sendirinya akan tersalurkan. Penyalurannya melewati saluran sublimasi dan fantasi. Yang pertama, pelepasan
melalui pertukarannya dengan tindakan-tindakan konkret. Sedangkan kedua, penyaluran dorongan agresif melewati kegiatan-kegiatan pikiran yang berbentuk hayalan. Pada kasus kawan nyamuk, dorongan agresif atau katarsis meledak dalam aktivitas ekspresif melalui kegiatan menulis status yang diarahkan untuk siapapun yang bekerja sama dengan Inter maupun Pakali dalam mendatanginya. Lahirnya story WhatsApp itu juga bukan di ruang hampa, tapi melalui pergulatan dan tekanan batin dari kejadian-kejadian teror dan intimidasi yang dihadapinya selama ini. Itulah mengapa siapapun Inter dan Pakali harus kita letakkan dalam amatan historis melalui hukum dialektis. Hukum itu membenarkan adanya katarsis dalam keadaan jiwa manusia, menggolkan emosi yang meledak dengan sendirinya sejalan dengan asas perubahan kuantitatif ke kualitatif. Inilah mengapa himpunan teror dan intimidasi yang dialami nyamuk dari hari ke hari memungkinkan dia untuk bertindak agresif, terisolir, dipermainkan, dihina, dilelahkan, dibuat tidak tentram. Ini semua merupakan unsur kuantitatif yang berubah terus-menerus secara intens hingga menghasilkan kegelisahan, kemuakan, kemarahan sampai berujung ledakan agresivitas secara tiba-tiba. Katarsis dalam bentuk membuat story WA yang menentang siapapun yang berani meneror dan mengintimidasi. Begitupun dengan memakai asas gerak, perubahan nyamuk menuju dorongan agresif adalah niscaya. Karena tidak mungkin dia bergeming menghadapi penindasan yang melumat dirinya. Hanya gerak berubah itu tidak ditentukan oleh teror dan intimidasi aparat, melainkan faktor dari dalam diri pimpinan AMPKK Lombok sendiri, kemampuan untuk meresapi sulutan penindasan yang menerpa dirinya. Bahkan dengan memakai asas saling hubung atau interrelasi dalam melihat teror dan intimidasi yang selama ini ditimbulkan ke nyamuk hingga menyebabkan letusan story, tentu saja akan membangun jembatan yang menghubungkan secara objektif antara sikap yang diambil nyamuk dengan keadaan sosial di sekelilingnya. Tekanan yang datang bertubi-tubi hingga mendorongnya menerbitkan pernyataan berlawan dalam wujud status WA. Selain ketiga unsur dialektika barusan juga diberi tempat bagi asas kontradiksi untuk memandang persoalan nyamuk. Kontradiksi itu terjadi antara bagian dari dirinya yang menghadapi teror dan intimidasi secara fisiologis dengan bagian yang menggandrungi kebebasan dan kemerdekaan di arah ide dan gagasan. Menatap fenomena inilah mengapa kami sejak awal menjelaskan gerakan AMPKK Lombok bersama KSI dari aksi peringatan Trikora 19 Desember 2020 sampai penulisan story WhatsApp yang disusul letusan keributan di Gomong pada tanggal 9 Mei 2021. Itu semua berusaha melukis kembali peristiwa apa saja yang mendorong keagresifan nyamuk dalam membuat status itu. Dalam rentetan gerakannya, kita melihat bagaimana teror, intimidasi, dan represi yang tak melulu dilancarkan aparat, melainkan pula oknum mahasiswa Papua dari GMKI dan oknum pimpinan lingkungan Gomong. Itulah mengapa sangat ahistoris jika koran ntb.com menulis berita dengan memberinya judul "Keributan mahasiswa Papua dan warga Mataram dipicu salah paham". Pemberitaan ini boleh saja tepat sesuai dengan konteks peristiwa itu meledak, tapi sangat-sangat meredusir sebab-sebabnya yang kompleks hingga pemberitaan ini kurang mengandung kebenaran. Karena hanya memandang dari satu dimensi ruang dan waktu tanpa menelusuri perjuangan harian nyamuk dan keadaan sosial politik yang menyelimutinya. Melalui praktik jurnalistik seperti itulah kami patut menduga koran NTB sebagai media dengan logika waktu pendek atau logika mode. Logika ini amat berbahaya bagi pemaparan kebenaran dalam pemberitaan karena dapat mendiskualifikasi masa lalu demi penghargaan terhadap yang baru. Wow, spektakuler, sensasional, dan superficial. Inilah kenapa media dengan logika tersebut berkemungkinan menyajikan fakta yang cenderung pragmatis dan dangkal. Baudrillard menyebutnya dengan hiperrealitas. Bahkan dalam dominasi penulis lihat, Harriet Moko menjelaskan sebagai sindrom kewartawaan. Maksudnya ialah
dorongan untuk memberi informasi singkat dengan cepat saja. Akhirnya, kriteria media yang diandaikan memberi informasi cenderung menyamakan yang layak bernilai berita dengan yang sensasional dan politik murahan. Mungkin inilah kenapa pemberitaan koran NTB terkesan tak berimbang. Foto nyamuk dijadikan sebagai gambar utama, tapi bukan dia yang diwawancarai atau dikonfirmasi langsung, melainkan beberapa spesies di kantor polisi saja. Maka membaca warta itu kita dapat merasakan bagaimana kentalnya kepentingan kelas penguasa. Itulah yang bisa disimak di paragraf ekor dari berita. Begini bunyinya: nyamuk memohon untuk tinggal sementara di lingkungan Polresta Mataram untuk mengamankan diri sampai nanti akan direncanakan oleh Polda NTB proses pemindahan atau pengeluaran dari Lombok. Ucap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Hari Brata. Dalam menyampaikan pernyataan itu, kami mengerti Pak Hari berpatokan pada surat pernyataan yang dibuat pada hari Senin tanggal 10 bulan 5 tahun 2021 sore. Tapi juga kami menyadari dan kawan-kawan semua harus memahami surat tersebut dibuat digomong oleh warga dan Pak Kalim sendiri, tanpa sama sekali melibatkan korban kejahatan kekuasaan. Poin-poin yang menjadi isi pernyataan tersebut berbunyi: saya siap tidak berdomisili di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bentuk pengamanan diri akibat dari perbuatan yang pernah saya lakukan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya siap untuk dipulangkan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan difasilitasi dan dilakukan dengan penjagaan oleh aparat keamanan. Tiga, saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan tidak melakukan perbuatan pelanggaran pidana lainnya. Dan keempat, jika saya melanggar ketentuan tersebut di atas, maka saya siap untuk dituntut kembali menurut hukum atas perbuatan pidana yang pernah saya lakukan sebelumnya. Surat pernyataan itulah yang menjadi dasar diusirnya nyamuk dari NTB. Proses pembuatan apalagi kehendak disepakatinya isi-isi dari surat tersebut tidak melibatkan kawan nyamuk sama sekali. Korban kejahatan politik kala itu sedang diinterogasi di Polresta Mataram, sedangkan surat dibuatkan pada hari Senin tanggal 10 bulan 5 pukul 16.50 WITA di Gomong, Mataram. Entah siapa saja yang terlibat di situ, yang pasti nyamuk tidak tahu. Tapi jika dilihat dari lampiran klarifikasi dan pernyataan sikap GMKI Sabang Mataram, maka dapat ditahu siapa-siapa mereka. Di situ ada Pak Kalim Gomong Lama Halianto, Ketua GMKI Sabang Mataram Randi, Ketua PMKI Sabang Mataram Andreas, Ketua IMAPA Mataram Manuel, dan intern serta polisi dari Polresta Mataram. Fotonya terlampir. Setelah melakukan pembuatan surat pernyataan sikap tanpa melibatkan nyamuk atau yang mereka sebut dengan istilah mulia upaya penyelesaian secara kekeluargaan, maka pukul 21.00 WITA kawan nyamuk didatangi dan diminta menandatangani surat pernyataan yang konon dibuat olehnya dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan ini dapat dicek di bagian akhir surat yang terlampir. Sehabis mendapat tanda tangan dari nyamuk pada pukul 23.52 WITA dilaksanakan pertemuan bersama di Gomong. Di situ tidak ada seabrek warga Gomong Lama yang konon ikut resa dengan status nyamuk. Tapi hanya terdapat Pak Kalim CS, anak-anak IMAPA, PMKRI, GMKI, serta intel dan pimpinan polisi dari Polresta Mataram. Fotonya akan dilampirkan. Dalam pertemuan ini, tepat pukul 23.55 WITA, terjadi penandatanganan lembaran yang isinya menerima itikat baik dan permohonan maaf dan tidak melanjutkan proses hukum terhadap nyamuk, walaupun telah menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan di masyarakat serta menyinggung syarat. Usai melaksanakan pertemuan dan penandatanganan itulah mereka kemudian bergerak menuju Polresta Mataram. Pada Selasa 11 Mei pukul 01.28 WITA, kawan nyamuk dan Pak Kaleng membacakan surat pernyataan masing-masing dengan disaksikan oleh anak-anak GMKI, PMKRI, IMAPA, pihak kepolisian
kepolisian dan kawan-kawan dari Pakali sendiri. Hanya habis pembacaan, Nyamut langsung dibebaskan juga. Dirinya harus mendekam lagi di sarang kepolisian untuk waktu sementara. Dengan status yang sudah berdamai, maka di hari itu dia dibiarkan saja tidur di luar ruang pemeriksaan. Tapi pagi harinya interogasi justru dilanjutkan seenak jidat aparatus represi negara. Pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan masih serupa dengan apa yang ditanyakan saat pertama sampai di kantor polisi. Menyangkut gerakan AMP Kakak Lombok dan KSI, ada aksi, diskusi, dan rapat baca yang mengangkat persoalan pelanggaran HAM, eksploitasi sumber daya alam, dan HAMNES bagi bangsa West Papua. Dengan interogasi yang terus dilakukan, maka meski sudah membacakan pernyataan sikap atau hasil mediasi dalam tanda kutip terselubung, tapi penahanan tetap dilakukan. Sampai hari Rabu, tanggal 12 Mei pagi, Nyamuk masih meringkuk di sarang kepolisian. Kala itu belum ada tanda-tanda dia akan dibebaskan oleh aparat. Hanya ketika kuasa hukumnya datanglah, dia baru bisa diselamatkan. Pukul 12.00 WITA, pengacara publik yang mengandar menemui Nyamuk. Dia berusaha membebaskan korban kekuasaan dengan berbicara pada pihak kepolisian tentang hak kliennya serta kemampuannya untuk menjamin, mengawal, dan bertanggung jawab atas Nyamuk. Pimpinan politik AMP Kakak Lombok yang ditangkap dan ditahan sejak Senin 10 Mei pukul 01.00 WITA akhirnya bebas secara bersyarat pada hari Rabu 12 Mei pukul 14.00 WITA. Dengan mengetahui proses penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan yang begitu adanya, sekarang izinkanlah KSI dan AMP Kakak Lombok bertanya. Jika memang karena salah paham, kenapa pimpinan AMP Kakak Lombok sampai harus didepak keluar Lombok, NTB? Bagaimana bisa kasus yang diakibatkan oleh hal sepele membawa dampak yang luar biasa? Benarkah sejak awal Nyamuk memohon untuk diamankan ke Polresta Mataram? Mungkinkah anak muda yang sering diteror, diintimidasi, dan direpresi aparat itu betul-betul diamankan? Bila ingin menjawab pertanyaan itu, maka sekarang kami sebagai bagian dari orang-orang yang bukan sekedar berada di lapangan, tapi merasakan langsung bagaimana kekuasaan memosisikan kami menjadi korban dan menghilangkan pelaku, akan menceritakan ulang laju keributan. Paparan ini sekaligus menjadi bantahan atas klarifikasi dan pernyataan sikap GMKI Cabang Mataram yang menuding AMP, KSI, serta seluruh elemen yang bersolidaritas pembebasan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, Papua Militan Internasional, dan sebagainya dalam mendukung perjuangan kami sebagai pembohong dan penebar fitnah keji. Di sini kami lebih baik bercerita saja. Deskripsi ini kami kembangkan dari kronologi dan cerita yang pernah dimuat di berbagai media. Halaman Facebook Aliansi Mahasiswa Papua, halaman Facebook Pembebasan Kolektif Kota Yogyakarta, dan halaman Facebook Kelompok Studi Independen. Serta halaman Facebook Independent Movement dan akun medsos kawan-kawan individu solidaritas. Informasi yang kami buat dan sebar secara sembunyi-sembunyi dengan menggunakan handphone pinjaman dalam bilik kurungan sementara yang terdapat di pojok selatan unit Tidung Polresta Mataram, ini kami perbaharui lagi dengan menambahkan sekelumit informasi baru, terutama dari kawan Nyamuk yang baru bebas. Saya akan melanjutkan terkait dengan menggugat kebohongan dengan cerita. Jadi mula-mula disampaikan kami tidak terlalu cerdik membuat kronologi dan pernyataan sikap layaknya GMKI Cabang Mataram, mendetail, dibumbui foto, dan memiliki tembusan ke beragam elemen. Hanya jika dibutuhkan itu semua, maka disarankan saja silahkan Anda mengeceknya di halaman Facebook Aliansi Mahasiswa Papua, Kelompok Studi Independen, Pembebasan Kolektif Yogyakarta, dan sebagainya. Baiklah, sekarang kita mulai bercerita. Tapi perlu diingat, ini bukan fiksi apalagi halusinasi, melainkan di
diangkat dari kisah nyata. Cerita kami dapat dari lapangan hingga ruang kepolisian, diracik dengan hati dan diolah dengan pikiran. Terserah kepada pembaca mau melihat dari mana. Hanya kami sangat yakin kebenaran itu seperti matahari, bisa ditutupi sementara waktu tapi tak dapat dilenyapkan. Minggu tanggal 9 Mei 2021 malam sekitar pukul 22.00 WITA, pos Yordan Nyamuk Karunggu didatangi puluhan massa. Mereka tidak semuanya berasal dari Gomo, apalagi tetangga sekitarnya. Nyamuk di mata penduduk kiri kanan posnya, juga teman-temannya merupakan anak muda yang baik, tidak merokok dan mabuk, ringan tangan dan sopan, mudah tersulut emosinya akan ketidakadilan, dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Tapi entah kenapa malam itu berkerumunan orang mencarinya. Senter berita yang disebarkan oleh aparatus lingkungan Gomo, nyamuk dicari karena mengancam Pak Kalim. Banyak warga yang terperanjat mendengarnya. Wajar mereka kaget, soalnya selama ini nyamuk punya integritas yang baik di mata tetangga-tetangganya. Hanya dalam kampung Gomo lah warga yang tak jelas dari mana limbahnya, nyamuk dituding bak kriminal saja. Konon kedatangan mereka didasarkan atas mispersepsi alias salah paham, menduga story WhatsApp nyamuk ditujukan untuk mengancam Pak Kaling Gomo, padahal status itu tak ditujukan kepadanya, melainkan sebagai bentuk luapan emosi atas tekanan-tekanan yang dilancarkan intel polisi maupun tentara beserta spesies-spesies yang bekerja sama dengan aparatus represif negara. Itulah mengapa di status WA-nya nyamuk terpampang sebuah arit di atas lembaran kertas tugas kuliah. Foto terlampir, hanya senjatanya bukan sebagai alat penyerang atau peneror orang lain yang tidak bersalah, melainkan sebatas benda yang digunakan untuk berjaga-jaga ketika sewaktu-waktu ada yang untuk mencoba musuh membunuhnya. Selama ini dirinya diganggu oleh aksi teror dan intimidasi aparatus represif negara. Lukisan itu pula menggambarkan bagaimana keadaan jiwanya yang sedang bergejolak kala fokus berkuliah dan belajar. Aktivitas pendidikannya justru mendapat gangguan tugas. Semua itu jelas tidak dapat diterima oleh kawan nyamuk. Makanya terbitan status WA-nya menjadi semacam protes kecil-kecilan terhadap apa yang dialaminya. Hanya Pak Kaling kecabut merasa terancam olehnya hingga kemudian memberitahukannya bukan hanya kepada warga, melainkan pula membuat laporan ke Polresta Mataram. Segala kawan nyamuk tidak mengerti siapa yang memberitahukan status ke Pak Kaling, apalagi sampai memprovokasi tentang ancaman dan bahaya. Yang pasti malam tersebut polisi langsung bergerak cekatan untuk melakukan pencarian. Pada pukul 22.30 WITA, kawan nyamuk sedang duduk berdiskusi dengan kawan-kawan KSI di Museum NTB. Akibat dicari-cari warga dan polisi, maka Bapak kos nyamuk menghubungi. Dia memberitahukan situasi kosnya sedang tidak aman. Halo, ungkapnya. Halo nyamuk, selamat malam. Kamu gimana nyamuk? Di sini sekarang sedang ramai sekali orang mencari-cari kamu. Ini sudah ada 2 mobil sama 5 motor polisi. Jawab nyamuk, malam Bapak, saya sedang di luar ini. Sekarang masih sama kawan-kawan. Kita lagi duduk-duduk, tapi kok ramai di situ. Bapak, Mama, ada apa? Tanya nyamuk dengan sedikit kaget. Dirinya soalnya tidak tahu menahu terkait apa masalahnya. Hanya di pikirannya tersebut apa yang pernah terjadi tempo hari. Saudara-saudaranya dari sesama mahasiswa Papua senior IMAPA datang ingin melukainya atau membawa Pak Kaling untuk melarang aksi dan diskusi. Memikirkan itu semua, nyamuk jadi sedikit
memasang raut sedih, meski hatinya agak gusar dan pilu. Tapi di bawah cahaya bulan, tetap dia berdiri sambil menunggu jawaban rekan bicaranya. Sesaat dia terdiam menunggu keheningan malam menambah dan kebicuannya. Hanya ketika Bapak Kos mulai menjawab, heningnya keadaan mulai berubah. Bapak juga tidak terlalu tahu ini. Kata orang sih, nyamuk ada masalah sama Pak Kali. Apa nyamuk pernah ancam-ancam dia? Kata orang kamu kirim surat mengandung ancaman. Tanyanya kepada nyamuk dengan agak serius. Dingin malam seperti tidak terasa. Angin menembus menerpa tubuh nyamuk dan kawan-kawannya. Tapi nyamuk sama sekali tidak merasakan kedinginan. Dingin tubuhnya soalnya dihangatkan oleh nyala api penasaran yang mendalam dari pikirannya. Suasana pun berubah tegang. Nyamuk agak bingung dan was-was mendengar informasi yang Bapak Kos berikan. Maka dia juga menjawab pertanyaan barusan. Tidak ada Pak, saya tak punya masalah dengan Pak Kali. Saya memang pernah buat story WhatsApp, tapi itu bukan untuk Pak Kali. Itu untuk orang-orang yang mengganggu saya, yang mau bunuh saya. Setelah menjawab itu, nyamuk terdiam berdiri di depan museum. Lagi-lagi termenung. Dia berpikir tapi masih dalam keadaan teleponan dengan Bapak Kos. Gini nyamuk, untuk masalah itu nanti diselesaikan. Cuma sekarang kamu cari dulu tempat aman. Kamu anak baik, Bapak yakin kamu tidak pernah berbuat jahat. Sekarang Bapak minta nyamuk cari tempat aman dulu. Di sini bahaya, ungkap Bapak Kos kepada nyamuk. Nyamuk membalas, oh siap Bapak, terima kasih atas informasinya, hormat. Selamat malam. Bapak Kos menjawab, malam, hati-hati. An, Hairul dan Jul yang dari tadi mengelilingi nyamuk bisa mendengar jelas, bukan hanya omongan melainkan pula apa-apa yang disampaikan Bapak Kos. Jul di situ mulai berpikir dalam hati, sepertinya itu merupakan skenario kekuasaan dalam membungkam gerakan nyamuk selama ini. Lalu berkata dia kepada kawan-kawannya, jangan-jangan di sana ada orang-orang yang dulu pernah membuat keributan di kosmu nyamuk. Aku juga berpikir seperti itu. Kawan, aku sangat curiga dengan kejadian ini. Semoga keributan dan pemukulan dulu tidak terulang kembali. Hairul berharap. Pukul 22:22 WITA, Prandi sampai di Gomong. Bertemu dia dengan Yansen, lalu menghubungi Pak Kalim untuk memberitahukan maksud kedatangannya. Entah apa yang dibicarakan mereka. Jelasnya pimpinan politik AMP Kakak Lombok dan kawan-kawan KSI tahu itu. Tidak tahu. Tapi warga Kecubung 4 RT 7 mengerti Prandi adalah orang luar dan Yansen sering mengganggu nyamuk. Melihat terjadinya keributan, warga pun kaget karena banyak sekali orang asing di lingkungannya. Kerumunan dipenuhi bukan oleh penduduk Kecubung 4 RT 7. Meski begitu, polisi yang sudah hadir di tempat itu terus mencari-cari nyamuk. Di situ semakin membanjir aparat dengan 2 daun emas, 2 mobil patroli, dan 4 minibus datang berat. Tidak ada nyamuk di kos, maka aparat mencarinya di luar. Berkeliling, mereka mencari sampai di depan museum. Setelah selesai bicara, nyamuk dan kawan-kawannya langsung bertolak ke tempat lain. Kalau begitu, ayo segera kita pergi kawan. Barusan itu ketika nyamuk berbicara dengan Bapak Kos, ada 1 mobil Avanza dan 2 motor N-Max lewat. Lihat kita lalu mutar balik. Aku yakin itu Intel, ucap kawan Jul. Pukul 23.00 WITA, pasukan Jatan Ras Polresta Mataram memang berkendara mondar-mandir di sekitar museum. 30 menit kemudian datang lagi 2 orang bertubuh kekar dengan menggunakan motor. Mereka berhenti di depan museum sebentar, lalu memutar balik lagi. Situasi mulai tak aman. Sebaiknya kita pergi sekarang kawan-kawan. Pintaan.
Pimpinan politik AMP KK Lombok dan kawan-kawan KSI pun lari menggunakan motornya ke asrama Dompu. Tapi di belakang ada yang mengikuti. Tahu akan hal itu, maka secepatnya mereka menuju tempat lain. Wah, ini intel pasti. Dia terus mengikuti kita. Lebih baik jangan masuk asrama. Ayo kita mutar, kawan-kawan tegas An. Kawan-kawan, kita sebaiknya ke Seruni, masuk ke dalam gang, lalu masuk lagi ke Perumnas dan keluar ke Luang Balok, kemudian baru menuju Pagesangan. Di sana ada kontrakan kawanku, bisa kita bersembunyi di situ, saran Hairul. Perjalanan pun dilakukan ke Seruni. Berkeliling mereka dalam gang yang berbelok-belok membawa 3 motor Mio Soul dan Vespa. Bising kendaraannya tentu mengganggu orang-orang yang sedang tidur. Tapi ini semua tak sampai terlintas dalam pikiran keempatnya. Pengejaran oleh aparat soalnya telah membuat mereka tak memikirkan apa-apa, kecuali hanya berpikir untuk mencari tempat aman saja. Keluar dari Seruni, lalu masuk mereka ke Perumnas dan Luang Balok. Dari situ mereka beranjak lagi ke Pagesangan. Hanya dalam perjalanan mereka mampir di jalanan gelap sebelah timur lapangan Karangkule. Dikiranya polisi masih jauh dan tidak tahu. Tapi ternyata malam itu datang ras semakin dekat karena melakukan pelacakan seperti anjing herder. Polisi hebat sekali dalam melacak. Dengan kecanggihan teknologi, mereka berhasil mengikuti jejak kami dengan cepat. Rencana menuju Pagesangan pun tidak kesampaian. Pasukan Jatanras sudah menerkam. Ketika kami baru melangkah menuju pos kecil di utara lapangan Karangkule, pasukan Jatanras spontan menggonggong. Woi, siapa itu? Mau kemana kalian? Jangan lari. Kalian ini kami cari-cari dari tadi. Kalian paham tidak? Digomong warga ribut gara-gara nyamuk. Mana nyamuk? Nyamuk di sini kamu. Perintah Bongka Barat. Saya salah apa, Pak? Kenapa kalian mau menangkap saya? Mana surat perintah penangkapannya? Mana tegas nyamuk? Dengan sikap nyamuk yang keras, maka pimpinan aparat sepertinya tidak berani bicara dengannya. Maka aparat itu menghubungi Perandi, Ketua GMKI Cabang Mataram. Memang akrab dengan polisi karena dekat dengan mereka, makanya dulu tanggal 19 bulan 12 2020 dia mendukung penuh langkah aparatus represif negara dalam membungkam Front Perjuangan Rakyat FNN, AMP KK Lombok, IMAPA dan KSI yang menerbitkan aksi Trikora sebagai awal penjajahan Indonesia terhadap bangsa Papua. Dan sekarang Senin tanggal 10 bulan 5 2021 pukul 00.45 WITA, polisi mengontak dia untuk membantu menangkap pimpinan politik AMP KK Lombok. Dia juga jika dahulu dukungan yang diperoleh adalah ide dan gagasan, maka sebentar lagi ia harus datang. Sembari menunggu Perandi, polisi terus memaksa nyamuk naik mobil. Tapi tetap saja ditolak. Alasannya diminta naik mobil, katanya begini, agar bisa mediasi dengan Pak Kalim dan Polres Mataram. Nyamuk membuat warga Gonong ribut. Sekarang puluhan orang sedang mencarinya karena telah membuat status yang mengancam Pak Kepala Lingkungan Gunung Lama. Daripada terjadi hal-hal yang membahayakan, maka kami mau menyelamatkan dia. Hanya aparat yang bisa mengamankannya. Kelakar seorang polisi lainnya. Tidak, Bapak, status itu bukan untuk Pak Kalim, melainkan anak-anak Papua. Saya tulis status itu agar mereka tidak bekerja sama dengan orang-orang yang telah meneror saya. Jika di sana ribut, Bapak, saya akan ke kantor polisi besok pagi. Tetapi untuk saat ini, saya akan amankan diri bersama kawan-kawan saya. Jelas, nyamuk. Tidak dapat meyakinkan nyamuk, lantas pimpinan polisi itu berbicara pada Jul. Nyamuk tidak akan ditangkap, tapi diamankan.
Kamu bilang baik-baik ke temanmu, sedangkan Hairul dalam hati berucap itu pasti bohong nyamuk. An dan Jul pun merasa begitu, apalagi kedatangan mereka tidak membawa surat tugas apa-apa. Inilah mengapa daripada mengikuti kemauan polisi, nyamuk justru semakin teguh berdiri hanya ketika mereka ingin pergi. Polisi tidak mau melepaskan karena dicegat terus-terusan. Tapi dalam keadaan seperti itulah Jul berpikir mungkin akan lebih baik menyarankan nyamuk mengikuti kemauan polisi karena sudah tidak ada kesempatan untuk kabur walau mengerti semua aparat itu bajingan. Tapi kondisi tak memungkinkan untuk melawan. Jumlah kami hanya 4, sementara pasukan Jatan Ras kurang lebih 20 orang. Mereka ada yang bersenjata, tapi juga terdapat yang bermodalkan otot-otot besar dan menampilkan sanggar bak preman pula. Jul lalu mengajak nyamuk berbicara. Dimintanya nyamuk ke kantor polisi dengan sukarela, tapi pimpinan politik AMPK Kalombong tetap pada pendiriannya. Kita akan ke kantor polisi tetapi besok pagi kawan. Pernyataan ini kemudian disampaikan ke aparat. Tapi lagi-lagi mereka tak bisa menerimanya. Tidak bisa, harus sekarang. Masalah harus segera kita selesaikan. Nanti kalau sudah di sana akan dipanggil Pak Kaling untuk mediasi, kata pimpinan polisi. Jul menemui teman-temannya Nyamuk, Hairul, dan An. Dia menanyakan pendapat mereka. Polisi tidak akan melepaskan kita kecuali kita ikut ke kantornya. Di sana katanya kawan Nyamuk akan dimediasi. Tapi saya tidak tahu apa salahnya, bilang Nyamuk. Seorang pimpinan polisi mendengar lalu datang menyampaikan tentang story WA-nya yang berisi ancaman untuk Pak Kaling. Bukan seperti itu. Story saya buat kawan-kawan Papua untuk kawan-kawan Papua. Ucapnya lagi. Bagaimana ini kawan? Polisi makin banyak. Sudah ada 3 mobil dan 8 motor. Tutur An. Nyamuk lalu berkata kepada Jul, saya akan ikut ke kantor polisi. Tapi kita pakai motor ke sana, jangan naik mobil, ungkap Nyamuk. Polisi mengizinkan pimpinan politik AMPK Kalombong dan kawan-kawan KSI menggunakan motor sendiri ke Polresta Mataram. Asal yang bawa motor itu harus dari aparat. Kalian harus dibonceng, tidak boleh bawa motor sendiri. Semua setuju dengan ini. Nyamuk, Jul, An, dan Hairul mendekati motor sembari memperkenankan aparat membawa dengan memboncengnya. Dengan sikap seperti itu, maka tidak ada keributan yang berarti di lokasi penangkapan warga Karangkule memang keluar, tetapi tidak sampai puluhan. Ini pun hanya segelintir orang yang rumahnya di pinggir jalan. Hanya yang membanjiri lokasi adalah aparat kepolisian, terutama intel-intel berpakaian preman. Ketika pimpinan politik AMPK Kalombong dan kawan-kawan KSI menerima baik-baik ajakan ke Polresta Mataram, mereka semua tenang-tenang saja. Hanya saat Prandi CS datang, mereka seperti terprovokasi begitu rupa. Pukul 00.55 Wita, Prandi AL Pandi, Ketua GMKI Cabang Mataram, Yansen 8, Sekjen GMKI Cabang Mataram, Billy Mayor, anggota PNKRI Cabang Mataram, dan Ervin Aibekov, anggota GMKI Cabang Mataram, tiba di lapangan Karangkule. Dari arah utara, teriakan mereka memecah ketenangan yang ada, seperti kelompok fasis atau reaksioner. Kedatangannya menjadi pengacau kepada Nyamuk. Mereka mengalirkan amarah. Kamu itu bikin kacau warga Gomo. Sembul, Billy Mayor, dan Prandi. Sudah ada kepolisian, jadi kami akan ke kantor polisi lalu bicara baik-baik, jawab Nyamuk. Saya ini senior kamu, jadi harus dengar. Anjing kau, kamu ini yang bikin ribut-ribut di Pulau Lombok, balas Ervin Aibeko. Di sini tidak ada senior, kita semua sama, bantahan Nyamuk. Suasana di situ berubah kalut. Kedatangan kawanan spesies reaksioner itu menciptakan keributan.
Meski diumpat-umpat pimpinan politik AMPKK Lombok berusaha menahan emosinya rapat-rapat, sedangkan Prandi, Billy, Ervin sudah memuncak kemarahannya karena mendengar kata-kata bantahan dari Nyamuk. Mereka tidak mau dibantah. Pembantah bagi mereka bukan hanya kurang ajar, tetapi juga tak meredahkan statusnya sebagai mahasiswa senior. Keangkuhan diri dan sikap superioritas kemudian membuat mereka mengubah cara punggar, menempuh cara punggar. Prandi merobohkan badan Nyamuk hingga jatuh terkapar. Korban kemudian dipukul, ditendang, dan diinjak-injak secara berkeroyok. Lalu tangannya diikat tak hanya dengan satu borgol, melainkan 3 sekaligus borgol. Lemah, mulai dan tak berdaya. Dari mulutnya keluar darah dengan sedikit cairan hitam. Foto terlampir. Sepatutnya dan topinya dibuka, rambutnya ditarik-tarik pun juga. Dirinya kemudian diangkut untuk dimasukkan ke mobil Jatanras, bukan lewat pintu samping, tetapi belakang. Aparat hanya melihat itu semua. Tidak ada upaya pembelaan, apalagi pengamanan kepada korban. Padahal semula mereka sudah memberi jaminan anak-anak KSI dan AMPKK Lombok akan dikawal ke Polresta Mataram dengan aman. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Nyamuk dipukul dan ditendang sampai terpelanting aspal hingga diborgol. Jul digebuk dalam kegelapan lapangan oleh orang-orang tak dikenal hingga lengan kanan dan leher bagian kirinya tergores memarang. Hairul dicekik ke lehernya dan dijambak rambutnya, sedangkan An dikejar-kejar aparat sekitar jalan raya. Setelah semua dilumpuhkan, maka para korban diangkut ke Polresta Mataram. Nyamuk dan Jul dibawa dengan menggunakan mobil aparat kepolisian. Posisi mereka bukan hanya diapit oleh pasukan Jatarnas, melainkan pula gerombolan mahasiswa regioner bajingan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Di dalam mobil, barang-barang Nyamuk kembali diperiksa. Kunci motor, kunci kos, flash disk diambil. Hanya noken yang isinya buku-buku dibiarkan. Itu bukan karena tidak ingin diamankan, tetapi karena tangan Nyamuk terlanjur diborgol bersama noken. Maka Prandi berpikir-pikir lagi untuk merebut sisanya. Ade di sini baik-baik saja, karena Ade datang ke sini tujuan untuk kalian kuliah. Kristus itu kasih. Sebut Prandi ke Nyamuk. Melalui ucapan itulah Prandi sepertinya ingin Nyamuk menerima dengan kasih terhadap kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang dilakukan militer Indonesia selama ini, termasuk pengeroyokan dan penangkapan yang dilakukan oleh mereka. Semuanya mesti diterima dengan lapang hati. Setelah berdalih membawa nama Tuhan, Prandi bersama pasukan Jatarnas bertolak menuju kantor polisi. Setelah sampai di Polresta Mataram, Prandi dan Billy menyeret Nyamuk turun dari kendaraan. Nyamuk kemudian dibawa masuk ke ruangan Pidum. Dalam bilik kepolisian, Billy mengeluarkan umpatan hingga mengancam-ancam korban. Setan, anjing kau! Sebenarnya dari dulu kau sudah dipenjarakan karena Nyamuk selalu melanggar undang-undang ITE dengan kau semprot Billy. Kalau memang benar undang-undang ITE, pasal berapa yang saya langgar? Dan kalau saya melanggar undang-undang ITE, kenapa saya tidak dipenjarakan? Atau kalian yang takut dengan hukum dan keadilan? Bantahan Nyamuk terhadap Billy.
Billy tidak bisa menjawab ini. Daripada mengeluarkan jawaban rasional, dirinya justru bereaksi agak bengal. Ini lihat muka saya. Jadi ada tuduh saya ini, tanya Billy. Saya tidak tuduh kakak Billy, tapi saya yakin kawan-kawan Papua yang provokasi saya dengan kepala lingkungan dan polisi. Jawabannya mu. Mengingat kembali perlakuan oknum kawan-kawan Papua yang selama ini mengusik ketentramannya, nyamuk spontan mengeluarkan jawaban seperti itu. Tetapi Billy dan Prandi berkilah begitu rupa. Pembicaraan kemudian didominasi oleh keduanya. Suasana ruangan tidur kala itu sepi. Polisi telah meninggalkan ruangan tersebut. Hanya Billy, Prandi, dan Nyamuk. Hanya mereka bertiga. Makanya hal-hal yang dibicarakan berjalan sesuai keinginan pendominasi yang sekarang. Prandi mengarahkan topik ke pelanggaran HAM. Nyamuk punya keluarga berapa yang korban? Tanya Prandi. Jawab Nyamuk. Keluarga saya 10.000 lebih yang dibunuh oleh militer Indonesia. Ketika terdengar jawaban saya, mendengarkan jawaban itu, Billy kontan geleng-geleng kepala sambil menertawai Nyamuk segala. Iya Nyamuk, saya Prandi. Keluarga saya banyak yang korban. Itu juga di Timur Leste. Tapi saya memiliki Kristus. Jadi melupakan saja, ujar Prandi. Nyamuk, kau tahu, kasih. Tapi kenapa militer Indonesia membunuh dan membantai orang Papua? Apakah misi Yesus Kristus membunuh umat manusia atau menyelamatkan umat manusia yang tertindas? Ungkap Nyamuk. Tidak adanya komitmen ketua GMKI Cabang Mataram terhadap penyelesaian pelanggaran HAM membuat Nyamuk menilai gerakan Prandi yang selama ini mengatasnamakan agama Kristen Protestan, apalagi memakai firman-firman Tuhan seperti saat di mobil barusan, itu semua tidak lebih dari praktek menjual ayat-ayat suci demi kepentingan kekuasaan. Prandi tidak terima dengan penilaian Nyamuk terhadapnya. Itulah mengapa dirinya marah. Rautnya berubah masam. Tatapannya tajam. Korban kejahatan kekuasaan seolah mau dia makan. Tetapi kemudian dia bisa mengontrol dengan mengalihkan pembicaraan. Adik, saya ini sudah S2. Nyamuk jangan putar balik saya. Kasihan adik, fokus kuliah saja supaya bisa bangun Papua. Bilang Prandi. Dengar itu, kata Billy berusaha membenarkan ucapan ketua GMKI Cabang Mataram. Sementara di luar ruangan, 3 anak KSI seperti keadaan Nyamuk sekarang. Tidak duluan diinterogasi oleh pihak kepolisian, melainkan pihak lain. Kalau di Pidum ada Nyamuk sedang diperiksa kawan GMKI, maka di halaman Polresta Mataram terdapat Jul, Hairul, dan An yang diinterogasi oleh Pak Kaling CS. Pukul 1:30 WITA, anak-anak KSI digeledah. Tas, HP, laptop, dan buku-buku dibuka lalu dijejerkan di lantai. Di situ mereka dicibir, ditekan dan dipermalukan dengan beragam pernyataan dan pertanyaan dari Pak Maling CS hingga aparat kepolisian. Hanya bentuk pembicaraan di lapangan, nyaris tidak ada yang mengungkit tentang status WA kawan Nyamuk. Daripada membalas hal yang dianggap kejahatan, kepala lingkungan dan teman-temannya justru mempersoalkan gerakan hak menentukan nasib sendiri dan solidaritas untuk West Papua. Bahkan ketika melihat isi tas Jul, Pak Kaling CS bersama menuduh kawan-kawan KSI seenak jidatnya, PKI, ateis, hingga pengkhianatan bangsa. Ini anak-anak yang sering ke lingkungan saya, kurang ajar kalian. Sudah saya larang, tapi masih tetap nekat. Ini buku-buku apa lagi? PKI, ateis kalian. Sergah Pak Kaling. Pak Maling CS meluapkan
kekesalannya pada anak-anak KSI. Kekesalannya pada anak-anak KSI lantaran beberapa kali berdiskusi dan konsolidasi aksi di kosnya, mereka tidak ingin kami mengadvokasi persoalan-persoalan perampokan dan kekerasan di tanah Papua. Maka sewaktu digeledah, kesalahan-kesalahan korban penangkapan coba diada-ada. Itulah mengapa stigma PKI dan ATI disemprotkan segala. Hanya karena melihat buku-buku kiri, kami langsung dituduh begitu. Buku-buku itu meliputi yang pertama, mempersenjatai imajinasi, catatan para anarkis dan egois 2003 sampai 2020, karya Reinhard Lumbayan. Buku yang kedua, Kata Adalah Senjata, yaitu kumpulan tulisan terpilih pada tahun 2021 sampai 2004, karya Subkomandante Insurgente Marcos. Buku yang ketiga, Yang Berlawan, membongkar tabir pemalsuan sejarah PKI, karya Imam Soedjono. Sedangkan yang keempat, Madiun 1948, PKI Bergerak, Karta Hari Apoize. Dan yang kelima, Tragedi Manusia dan Kemanusiaan, Holocaust Terbesar Setelah Nazi, karya M.R. Siregar. Dan yang keenam, Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, karya Soheo Kiri. Hanya dengan membaca judul buku tanpa mengetahui isinya, mereka langsung menuduh kami dengan seenak jidatnya. Arbiter dan penuh prasangka, begitulah sikap mereka terhadap anak-anak KSI. Sewaktu digeledah, kawan Zul bahkan sampai disuruh buka bajunya karena bergambar bendera dan bertuliskan Priwes Papua. Buka, ini baju separatis, kriminal bersenjata, teroris, dasar pengkhianat bangsa. Kamu tidak mencintai negara Indonesia ini. Kenapa mau Papua merdeka? Ucap seorang teman Pak Maling CS. Jul terdiam dan menunduk. Dikelilingi Pak Maling CS, dirinya merasa tertekan. Sesekali dia menonggak ke langit dan menonggak kawan-kawan. Dilihatnya Khairul dan An juga sedang terbujur kaku sambil menghadoakan wajah dengan kegiatan AMP wajah ke tanah. Sedangkan kawanan kepala lingkungan terus-menerus melampari pertanyaan hingga yang berkaitan dengan kegiatan AMP Kakalombok dan KSI segala. Buat apa kalian diskusi dan aksi soal Papua? Kalian orang Indonesia atau Papua? Siapa yang bayar kalian? Jawab itu. Berani-beraninya kalian mengacaukan Pulau Lombok. Jadi mahasiswa itu kuliah yang baik saja. Jangan ikut campur persoalan orang Papua. Kalian sudah saya peringatkan untuk tidak pernah kegomong lagi, tetapi keras kepala. Sekali kalian ini masih saja ke kosnyamu, sembur kali bersama kawannya. Setelah Pak Kali CS puas mencaci, menghina dan menuduh kami, aparat membawa anak-anak KSI masuk ruang tidur. Walau dipisahkan jauh dari namun, mereka sama-sama diinterogasi sampai pukul 6:30 WITA. Masuk pukul 16:30 WITA. Mereka bahkan masih ditahan. Tapi kini sudah di ruangan yang berbeda. Pimpinan politik AMP Kakalombok Nyamuk di unit TPT dan kawan-kawan ASI di unit Pedung. Dalam penangkapan itu, kawan-kawan yang menjadi korbannya tidak diberi kejelasan alasan dilakukannya penangkapan dan dijauhkan dari akses komunikasi, apalagi untuk menghubungi pengacara. Sementara kondisi mereka agak lemah, terutama akibat pengeroyokan nyamuk, bengkak di kaki dan di pinggang sampai dia berjalan pincang dan masih merasakan sakit di area badannya. Jul tercakat kuku di leher bagian kiri dan ngilu di ruas tangan kanannya.
Hairul terjambak rambutnya sampai banyak yang rontok, sedangkan An sampai berlari dikejar aparat. Dalam keadaan seperti itu, mereka masih diinterogasi begitu rupa. Hanya pukul 23:35 WITA, kawan-kawan KSI ditemui oleh Pak Taufik, Mantan Humas Polres Mataram yang sekarang jadi petinggi kepolisian Lombok Barat. Ditemuinya Jul, Hairul, dan An dengan berdalihkan, kita satu daerah, saya ibarat ayah kalian, maka kalian saya perhatikan. Memang dalam pertemuan itu diungkit perihal kedaerahan. Kalian jangan malu-maluin nama daerah. Orang Bima dan Dompu di sini baik-baik saja. Tidak ada yang dukung Papua merdeka. Sampai kapan kalian akan melakukan ini? Dia bertanya. Hairul, An, dan Jul lagi-lagi cuma diam saja. Mereka menundukkan kepala, tapi Pak Taufik minta angkat muka. Bertatap dengan mereka, maka polisi itu lanjut berbicara. Tidak saja argumen Taufik suku yang diungkit-ungkit, melainkan pula pembahasan berkaitan gerakan. Dari Pak Taufik, anak-anak KSI dianjurkan mencintai negara Indonesia hingga diminta sikap terkait perjuangan demokratik bangsa West Papua. KSI tidak menjawab, apalagi memberi jawaban, berhenti memperjuangkan hak-hak demokratis bagi bangsa West Papua. Hairul, An, dan Jul sedari awal mengerti bahwa pertemuan itu bertujuan memintakan komitmen KSI untuk menutup mulut berkait persoalan-persoalan bangsa yang tertindas. Hanya pembicaraan tidak menghasilkan komitmen yang diharapkan aparat kepolisian. Tapi pertemuan berlanjut pada pembuatan pernyataan sebagai syarat dibebaskan. Dalam pernyataan yang dibuat, Jul, Hairul, dan An diminta untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sampai membuat mereka ditangkap dan ditahan. Entah apa tindakan kriminal yang dituduhkan, semua tidak dijelaskan. Pimpinan AMP Kakak Lombok dan anggota KSI sejak awal soalnya dijerat permasalahan hukum dengan alasan yang membingungkan. Itulah mengapa jalan ceritanya bukan hanya menyangkut status WA nyamuk, tapi juga sampai diseret ke arah hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Meski begitu, alurnya pada pukul 1:30 WITA, 3 kawan KSI dibebaskan secara bersyarat. Tapi seorang pimpinan AMP Kakak Lombok masih diperiksa dan ditahan. Saat diinterogasi, kawan nyamuk juga lebih banyak diinterogasi soal gerakan ketimbang status WA yang diduga merupakan tindakan kriminal. Ketika melakukan diskusi dan aksi, organisasi apa saja yang terlibat? Anda bertemu dengan suku mana saja? Tanya penyidik. Pertanyaan ini mengalir sejak permulaan interogasi nyamuk di ruangan Pidum pada Senin tanggal 10 Mei 2021 pukul 10.00 WITA. Dia kemudian dioper ke unit titik ter. Disinilah semakin digencarkan pertanyaan berkait aktivitas politik AMP Kakak Lombok bersama kawan-kawan solidaritas. Selama menggeluti dunia pergerakan, AMP Kakak Lombok memancang sikap tegas anti kolonialisme, anti kapitalisme, imperialisme, anti fasisme, militerisme, anti rasisme, dan anti tekisme. Dengan pendirian inilah makanya gerakan yang dipimpinnya menentang praktik kolonialisme, rasisme, dan militerisme Indonesia terhadap rakyat bangsa West Papua. Itulah mengapa garis politiknya mendukung hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua. Sadar bahwa gerakan AMP Kakak Lombok memperjuangkan pembebasan nasional untuk Papua Barat, penyidik kontan berbicara mengenai kemerdekaan. Mahasiswa Papua
di Mataram beberapa yang mendukung Papua merdeka. Tanya penyidik, sekitar 10 orang jawabnya. Hanya penyidik tidak terlalu percaya dengan jumlah yang disebutkan nyamuk. Baginya mahasiswa Papua di Mataram justru membenci gerakan AMPK Lombok. Bahkan dia juga menyinggung terkait status WA-nya nyamuk yang sampai di hadapan Pak Kali. Sesampainya story WhatsApp itu di kepala lingkungan merupakan bukti ketidaksukaan mahasiswa Papua terhadap gerakan saudara nyamuk. Papua itu sudah masuk dalam Indonesia. Jadi orang-orang Papua tidak suka dengan keributan, mengganggu ketertiban umum, sehingga kawan-kawan mahasiswa Papua di Mataram juga tidak suka dengan karakter atau sikap kami. Makanya mereka membocorkan status kamu di WhatsApp. Jadi sekarang kamu merubah sikap dan karakter, lalu fokuslah kuliah. Kamu datang ke sini buat kuliah, tekan penyidik kepada nyamuk. Di Papua itu tahun 1961 sampai hari ini operasi militer tidak pernah berhenti, sehingga keluarga dan orang tua saya sampai detik ini mereka tidur di hutan. Atas dasar itu saya sebagai orang Papua harus membicarakan kejahatan atau kekerasan negara. Kalau soal mengganggu ketertiban umum dan perkuliahan mahasiswa Papua, saya mohon maaf, saya tidak pernah mengganggu perkuliahan dan kos-kosan mereka. Kami melakukan diskusi dan aksi sesuai prosedur hukum. Jadi, jika Bapak menuntut saya untuk tidak membicarakan soal Papua dan fokus kuliah, saya mohon maaf. Kami tetap akan melakukan perlawanan tegas, nyamuk. Terus-menerus mempertahankan komitmennya tentang perjuangan pembebasan nasional Papua Barat. Maka proses pemeriksaan tetap berlanjut. Selama diperiksa di Tipiter, pemeriksaan yang dilakukan tidak pernah beringsut dari perjuangan demokratis kreatif bangsa Papua Barat. Hanya selama diperiksa, dia tidak diberi makan dan tempat tidur. Kondisinya tidak diperhentikan. Aparat soalnya cuman kepentingan untuk membujuk nyamuk berhenti melakukan pergerakan. Cara-cara yang digunakan tidak saja melalui tekanan dalam ruangan pemeriksaan, melainkan pula pengiriman pengacara pembujuk segala. Pada hari Selasa tanggal 11 Mei tahun 2021 pukul 11.30 WITA, seorang tidak dikenal menemui nyamuk dengan aktivitas gerakan yang menyangkut persoalan-persoalan Papua. Seorang yang tidak dikenal menemui nyamuk dengan mengaku sebagai pengacara. Korban dijanjikan akan dibebaskan, tapi syaratnya harus menghentikan segala aktivitas gerakan yang menyangkut persoalan-persoalan Papua. Sambil memikirkan foto-foto, diskusi dan aksi, sambil memperlihatkan foto-foto, diskusi dan aksi AMPK Lombok dan KSI, dia berkata, "Saya kesini mau membantu nyamuk. Saya dapat kabar dari Australia. Persoalan nyamuk memanas di sana. Bukan soal keributan di Gorong saja, tapi juga artikel-artikel nyamuk yang dimuat di Independent Movement ID. Dia meminta tolong untuk bebasin kamu. Saya kesini mau bebaskan kamu nyamuk, mau bebaskan nyamuk. Tapi setelah keluar jangan lagi bicara soal Papua. Saya ini kan mahasiswa dan daerah saya belum aman. Jadi saya tetap akan melakukan aksi maupun berdiskusi soal Papua." Jawab nyamuk sembari meninggalkan orang yang mengaku sebagai pengacara itu. Tidak bisa memakai cara halus, nyamuk coba dibungkam melalui surat pernyataan terselubung. Lembaran ini berasal dari hasil mediasi yang tidak pernah melibatkan nyamuk sendiri. Isinya memaksa dirinya mengulangi kesalahan yang dituding
memicu keributan hingga keharusan meninggalkan NTB. Pada pukul 21.00 WITA diminta untuk menandatangani surat itu dalam keadaan yang sudah sangat menyeringai dan terus-menerus mengalami goncangan batin, maka dirinya melakukan penandatanganan meski telah berdamai, tapi proses interogasi tetap dilakukan. Pemeriksaan dilakukan karena aparat masih belum bisa mendapatkan komitmen nyamuk yang berhenti melakukan aktivitas gerakan. Meski begitu, tapi kepolisian telah mengantongi surat pernyataan yang dapat menjadi dasar diusirnya nyamuk dari NTB. Tapi ini saja rasanya belum cukup. Makanya daripada membebaskan korban malam itu juga, polisi justru tetap menginterogasinya. Hanya ketika pemecahan nyamuk datanglah baru kebebasannya bisa direbut. Pukul 12.00. Pukul 12.00 WITA, pengacara publik yang mengadvokasi persoalan nyamuk, pimpinan politik AMP Kakak Lombok yang ditangkap dan ditahan sejak Senin tanggal 10 bulan 5 2021 pukul 1.00 WITA akhirnya bebas secara bersyarat hari Rabu tanggal 12 bulan 5 tahun 2021 pukul 14.00 WITA. Oke, baik kawan-kawan, selamat sore. Salam demokrasi. Ya, kami sudah dengar dari awal kejadian sampai dengan akhir. Dengan itu kami akan membacakan pernyataan sikap AIP, Kakak Lombok, dan KSI. Kami bukan penjahat pembohong, melainkan korban kejahatan kekuasaan. Sejak gerakan Trikora 19 Desember 2020, Trikora sebagai awal penjajahan Indonesia terhadap bangsa West Papua. AIP, Kakak Lombok, dan KSI mengalami berbagai teror, intimidasi, dan represi saat melaksanakan kegiatan selanjutnya, rapat baja, diskusi, dan aksi. Kini tanggal 9 Mei tahun 2021, kami juga telah dimodar-badir percobaan kriminalisasi. Banalitas kejahatan kekuasaan itu berlangsung begitu rupa. Tidak hanya melibatkan organisasi mahasiswa reaksioner, melainkan pula orang atau orang dekat kami di paguyuban mahasiswa hingga keluarga di rumah dan birokrasi kampus segala. Padahal kami mengerti bahwa apa yang kami perjuangkan dijamin dalam pembukaan Undang-Undang 1945 aturan lainnya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Alinea pertama tahun 1945. B. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang 1945 pasal 28 bagian C. Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas. Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. D. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul,
dan berpendapat. Pasal 20 ayat 1. Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Pertama, mengeluarkan pikiran secara bebas. Yang kedua, memperoleh perlindungan hukum. Atas dasar itulah kami bukan hanya berani tetap berkomitmen dan terus konsisten berada di medan juang, melainkan pula menyampaikan tuntutan demikian. 1. Hentikan kriminalisasi terus represi upaya-upaya kriminalisasi terhadap AIP, kakak kelompok, dan KSI. Yang kedua, cabut surat pernyataan mediasi yang dibuat oleh Kepala Lingkungan Gunung Lama, Polresta Mataram, GMKI, Cabang Mataram, Pemkri, Cabang Mataram, dan siapa saja mahasiswa Papua yang mengaku sebagai pihak penyamuk. Yang ketiga, Kapolda NTB Polresta Mataram harus bertanggung jawab atas penahanan kami, AIP, kakak kelompok, dan KSI yang tidak memiliki alasan dan bukti yang jelas. Yang keempat, pemerintah Republik Indonesia harus segera mencabut aparatus represif negara yang telah melakukan teror, intimidasi, represi, dan percobaan kriminalisasi terhadap penyamuk, Jul, Ariul, dan An. Yang kelima, berikan kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan menyampaikan pendapat di muka umum bagi mahasiswa Papua dan elemen-elemen solidaritas di Mataram. Yang keenam, mengancam dan mengutuk keras semua oknum yang melakukan tindakan penutupan ruangan demokrasi. Yang ketujuh, meminta dengan sehormat-hormatnya kepada pengurus besar GMKI agar segera memberikan sanksi tegas terhadap anggota-anggotanya yang melakukan pemukulan kepada aktivis-aktivis AIP, kakak kelompok, dan KSI. Yang kedelapan, mengutuk keras oknum GMKI Cabang Mataram yang telah melakukan pemukulan dan kemudian berusaha saat ditangkap memutarbalikkan fakta terkait dengan kekerasan terhadap pimpinan politik AIP, kakak kelompok, dan kawan-kawan KSI saat ditangkap hari Senin 10 Mei 2021. Yang kesembilan, pemerintah Joko Widodo harus segera mencabut jembatan Kapolda NTB, Polresta Mataram, serta seluruh jajaran yang telah mengeprek, meneror, serta menangkap secara paksa elemen-elemen pro-demokrasi di Mataram. Yang ke-10, mendesak Polresta Mataram dan Kaling Gunung Lama untuk segera mengungkap siapa sebenarnya mahasiswa Papua yang diduga menebarkan histori WhatsApp milik nyamuk. Medan Juang 15 Mei 2021, Panjangmuk Perlawanan, salam kebebasan, Salam kebebasan. hormat kawan.